Yang lebih parahnya teman aku sempat yang kebetulan dia mungkin ada orang tuh nggak suka sama teman aku atau ucapan atau tingkah laku. Memang di situ karena pedalaman kali ya, jadi mungkin orang tuh tersinggung. Akhirnya sampai saat ini suara teman aku itu hilang sampai muntah darah. Kebetulan suami saya waktu itu kan pernah ngomong ya, kamu kalau nyanyi di daerah sana jangan ambil ya. Aku nggak nyebutin ya. Jangan ngambil, tapi aku nggak tahu alasannya nih apa nih. Setelah aku nyanyi di sana aku baru sadar, oh ini ternyata pantesan dilarang karena memang mungkin karena pedalaman banget, terus tambah lagi mistiknya masih kuat karena memang mereka Tuhan ini jahil. Iya. Jahil. Itu sih. Kalau kita salah ngomong aja, wah nggak selamat. Cerita misteri ada di sekitar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, Halo. aku dapat tiket cemas nih. Iya. Oke, berarti hari ini mau menceritakan kecemasannya ya? Iya. Oke, dengan siapa sebelumnya? Dinda Rozi. Dengan Dinda Rozi. Ya baik teman-teman, kita sudah kedatangan Dinda hari ini yang ingin menceritakan kecemasannya. Seperti apa ceritanya? Sesaat lagi. Oke, Dinda, gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana kesibukannya, pekerjaan dan lain-lainnya? Kesibukannya untuk saat ini aku masih nyanyi-nyanyi. Oh gitu. Jadi di dunia entertainment ya? Iya, Wow. Berarti jam terbang tinggi ya? Insya Allah. Insya Allah. Ya pastinya kan kita berharap seperti itu ya. Mudah-mudahan segala macam pekerjaan yang kita jalani dikasih jalan yang baik, dikasih rezeki yang halal yang banyak. Amin. Kalau ukuran kaya kan, kalau saya bilang Itu Allah yang nentuin ya. iya, kalau ukurannya mah Raffi Ahmad lah. Amin. Oh iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya baik. Oke, gimana di pekerjaan akhir-akhir ini? Lagi padat? Lumayan sih. Boleh promo nggak sih nih? Oh boleh. Kebetulan aku nanti tanggal 8 aku akan ada event acara di Depok. Di Depok. Square Depok. Nanti juga bakal ada kuliner Minang juga di situ, boleh stay tune. Jadi Kalau pengen wisata kuliner Minang sama hiburan penyanyi Minang boleh di situ nanti. Oh gitu. Jadi teman-teman, Dinda ini di naungan Minang ya? Iya. Oke. Jadi sambil memperkenalkan Minang ke mungkin orang-orang yang belum kenal sepenuhnya gitu ya. Bagus. Kayaknya saya juga harus gitu tuh. Bawa nama daerah, kenalin ke teman-teman, jadi yang nggak tahu biar tahu, yang penasaran biar makin ngulik lagi, nanti datang ke Padang, datang ke mana. Seluruh Jadi Indonesia. mencintai daerah masing-masing dan terutama kayak daerah Minang kayak Iya gitu. betul, karena anak muda zaman sekarang juga kan belum tentu tahu semuanya tentang kebudayaan dia. Makanya buat teman-teman yang expert kayak Dinda gitu, bagus banget ada keinginan buat menampilkan ataupun memperkenalkan ke khalayak ramai, terlepas dari anak itu memang dari daerah tersebut atau dari daerah lain gitu, biar kenal ya. Iya. Oke. Hari ini bawa kecemasan apa yang mau diceritain? Kecemasannya mungkin lebih ke yang paling pertama mungkin cerita pribadi ya. Dulu waktu aku kecil, aku pernah kayak dibawa sesuatu kayak kiriman dari seseorang. Mungkin ada yang nggak suka sama kita kali ya, sama keluarga besar gitu. Kebetulan aku lagi ngerantau, aku nggak mungkin sebut namanya. Iya, oke. Aku besar di sana, jadi waktu itu aku masih sekolah SD. Jadi pas waktu itu aku tidur nih, jadi antara tidur antara enggak, aku ngomong sama makhluk ini, cuma ngomong satu kata. Apa tuh? Udahlah, tapi aku megang pahanya, tapi pahanya nggak kerasa. Tapi maksudnya di situ Aku tidur. Bahasanya Dinda ngerasanya nyata banget gitu? Iya nyata, aku tahu bentukannya dia tinggi, besar, hitam. Jadi kasur aku itu tingkat 2, aku di bawah, adik aku di atas.
Nah, aku ngobrol sama dia antara tidur antara enggak, tapi aku lihat maksudnya wujudnya hitam gede. Aku megang pahanya, aku bilang udahlah. Terus besok paginya aku bangun, tahu-tahu badan aku sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi di saat itu sadar nggak, maksudnya Dinda sadar nggak kalau itu sosok yang tadi diajak ngomong udahlah itu bukan atau sosok yang lain gitu? Enggak sih kayaknya, aku nggak Jadi connect. kesannya kayak udah ngomong sama orang biasa Iya. aja. Cuman kayak aneh aja gitu. Terus aku bangun, biasanya kan aku kalau namanya masih kecil pasti dibangunin mama Betul, ya gitu. betul. Ayo bangun sekolah gitu. Kebetulan sekolah aku deket dari rumah, aku bisa jalan kaki. Ini tumben banget di pagi-pagi itu mama aku nggak bangunin. Biasanya berisik banget pagi-pagi kan. Oke. Kakak bangun. Aku bangun sendiri karena aku tahu aku nanti kalau nggak bangun nanti pasti dimarahin namanya bocil ya. Sekolah telat lah apa segala macam gitu ya, oke. Ya, gitulah mama. Jadi aku bangun sendiri dengan aku paksain badan aku yang sakit itu, ujung rambut ujung kaki sakit. Aku pergi sekolah. Pergi sekolah mungkin jam 9 atau jam 10 pas waktu mau break istirahat. Istirahat pertama zaman dulu ya, oke. Aku izin sama guru gitu. Aku bilang, "Ibu, aku kayaknya aku nggak sanggup deh, Bu. Aku sakit, Bu." Gitu. Sakit apa? Katanya gitu kan. Aku sakitnya dari ujung rambut pucuk kaki sakit semua, Bu. Nggak bisa diutarakan. Pokoknya sakit semuanya, Bu. Saya nggak bisa nahan lagi. Dari tadi aku nahan, Bu, gitu kan. Dari bangun tidur ya. Jadi boleh nggak aku pulang gitu? Karena aku udah nggak sanggup lagi nahannya nih gitu. Terus guru ini mungkin mikirnya karena kita masih kecil, jadi mungkin bohong nih kayaknya nih, Nah, ya, gitu kadang-kadang kan. karena pengen pulang cepat aja gitu. Oke. Alasan mungkin karena ya namanya anak-anak sekecil itu pasti banyak lah drama gitu. Enggak, Bu, ini beneran saya memang benar-benar sakit semua badan sebadan badan gitu. Boleh nggak, Bu, saya pulang daripada nanti saya mohon maaf lah Kenapa-napa di sekolah. terus nanti nggak tercover apa gimana. Saya yang punya badan gitu. Agak gurunya masih nggak percaya. Ya terserah Ibu, tapi kalau saya pingsan nanti Ibu mau nggak gini gitu. Akhirnya ya dibolehin. Saya jalan kaki dari sepanjang jalan kaki ke rumah itu Allahu Akbar gitu kan. Nyampe rumah naruh sepatu, buka sepatu, taruh tas. Nggak peduli tuh baju masih pakai. Langsung tidur aja. Maksudnya masih pakai seragam ya. mikirnya udah nggak sanggup lagi nih mau ngapain, udah bawa tidur aja, bismillah, mudah-mudahan nanti pas bangun udah enak. Alhamdulillahnya memang udah enakan gitu ternyata. Nah, di sini menariknya. Sebelumnya itu waktu kelas berapa itu? Kayaknya kelas 5 atau kelas 6. Kelas 5 berarti sekitar umur 11 tahun mungkin ya, 10-11 tahun. Ya udah lama banget sih itu kisahnya. Oke. Kebetulan juga aku juga belum ada cerita besar kemana-mana sih, cuman orang terdekat aja gitu. Itu memang real banget cerita itu. Terus pas aku udah bangun, aku baru cerita sama mama, Ma, aku tadi pulang gini. Terus mama bilang gini juga, loh kok sama? Oh, mama juga ngerasain gitu. Ternyata kenapa mama nggak bangunin saya bangun pagi? Ya karena mama juga ternyata dapat mimpi yang sama. Dapat mimpi yang sama. Badannya sakit juga dari ujung rambut pucuk kaki juga. Ternyata mama tidur aja. Memang ngerasain itu juga gitu. Ternyata kita sama nih. Jadi kita langsung mikir, apa kiriman kali ya? Jadi setelah itu kita berdoa gitu sambil doa apa gitu. Mama kan juga lagi ini banget kan. Baca doa, kasih digarem, ngelilingin rumah gitu, bersihin rumah lah. Maksudnya dari hal-hal yang buruk gitu. Alhamdulillah lah, udah ini. Kalau sampai berhari-hari kan ngeri juga itu. Iya, makanya apalagi kalau sampai terjadi hal yang notabene nggak sanggup dialami sama anak yang masih kecil ataupun orang tua yang memang kekuatannya nggak sekuat itu gitu sih. Yang takutnya malah maksudnya ke badan, sakit ke badan, maksudnya yang kayak sampai muntah darah atau gimana, itu yang takutnya nanti nggak kebaca ke dokter kan. Betul. Itu sih, itu salah satunya yang sampai sekarang masih melekat banget gitu. Tapi setelah itu gimana? Setelah itu kayaknya nggak ada sesuatu hal yang aneh lagi yang kayak gitu. Seingat aku kayaknya enggak deh. Soalnya memang mama udah ngedoain kan biar ngejauhin hal buruk kayak gitu. Ya, paling ceritanya malah yang beda tempat lagi. Gitu. Beda tempat lagi gitu. Beda daerah. Jadi aku pulang kampung.
pulang kampung. Ternyata itu bukan gimana ya? Kalau aku bilang daerah tersebut kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin lebih daerah terbesarnya aja. Okay. Aku kan dari Sumatera Barat ya. Jadi Sumatera Barat. Jadi ada beberapa daerah. Percaya nggak percaya kalau di kota pasti nggak percaya hal mistik ya. Betul. Apalagi ya makanya sebenarnya kita perlu belajar sama memang orang-orang yang dari daerah-daerah tertentu supaya tahu. Jadi apa ya kalau bahasanya jangan terkabur. Kan? Apaan nih? Jangan, bahaya kalau kamu di daerah yang masih mistik. Assalamualaikum. Kadang-kadang gitu, orang yang sempat berkata seperti itu, kalau kita taruh di kuburan suruh tidur sendiri juga nggak berani. Jadi kayak berani tapi nggak berani gitu. Ya kalau bisa jangan jadi orang kayak gitulah ya, karena efeknya luar biasa. Apalagi tadi udah dibilang di daerah tertentu yang memang notabene kita harus lurus, kita berbuat yang nggak lurus kayak gitu, efeknya mungkin luar biasa ya. Terus? Ya ada di daerah kampungku paling utama di kampungku ya. Aku nggak nyebut nama. Jadi misalkan apa ya kalau bahasa Indonesianya ya? Apa itu? Racun. Tapi racunnya bersifat mistik. Racunnya bersifat mistik. Misalkan nih ada hajatan. Hajatan. Kalau seandainya ada salah satu rumah yang kalau yang punya racun itu, yang dia memiliki racun itu kan dia turun-menurun, tapi yang mistik nih, itu kalau nggak diputusin dia akan terus menurun tuh. Nah, seandainya kita makan nih di daerah di rumah orang itu atau orang itu sengaja ke tempat kondangan itu ngasih sesuatu ke situ, kita bisa kena. Kayak contohnya muntah darah, keluar paku, kayak gitu-gitu, dan ngobatinnya memang kalau nggak sama orang yang melakukan atau ke tempat yang lebih hebat, yang gitu. lebih tinggi ilmunya lah gitu ya. Sampai sekarang masih ada yang kayak gitu, dan itu terpancar dari rumahnya, hawa rumahnya, gitu loh. Jadi kalau saya pribadi ya, misalkan aku nyanyi di kondangan kayak gitu, misalkan aku jadi penyanyi di mana gitu, aku lebih milih makannya tuh di prasmanan yang memang untuk rame-rame. Kalau yang dihidangkan hati-hati. Jadi rata-rata di tempat atau di piring yang disajiin sendiri-sendiri ya. Kalau di Jawa itu ada namanya piring terbang. Oh, piring terbang. Jadi iya. Bukan, maksudnya itu hanya istilah sih. Lebih tepatnya di piring itu udah ada nasi, ada lauk, sayur dan segala macam. Nah, dikasihnya begitu. Jadi bukan prasmanan yang kita ambil sendiri gitu. Nah, kadang ada orang itu memang satu mungkin memang dia nggak suka, atau dia pengen coba-coba ilmu. Nah, begitu. Jadi misal nih tujuannya masing-masing ya. Ya, misal masnya pergi gitu ke minta kopi misalkan ya sama tuan rumahnya, aku mau kopi dong gitu. Misalkan udah nyoba ternyata kurang gula misalkan, boleh nggak minta gulanya? Duh, hati-hati. Biasanya tuh dia gitu. Itu tuh. Jadi sebenarnya dari pas kita biasa di kota tiba-tiba pulang kampung dengar cerita itu nggak percaya kan, ternyata memang ada. Serem juga ya. Ya sebenarnya ini juga sih bingung juga ya, bukan bingung, lebih ke penasaran fungsinya apa ya dia itu. Kalau dominan dua itu sih, satu karena dia nggak suka, yang kedua karena dia pengen coba-coba, karena dia mungkin baru berguru atau dia memang ada turunan dari keluarganya kayak gitu, pengen coba nih. Contoh ada teman aku sendiri, ini real ceritanya pas aku lagi nyanyi, teman aku sendiri, jadi dia nyanyi bisa ngeblank, tiba-tiba hilang gitu. Buyar, tangannya dingin, tapi dia ngerasa kok berbeda. Tapi memang di daerah itu masih sangat mistiknya masih tinggi. Kental banget masih ya. Okay. Jadi dikerjain sampai orang tuh nyoba-nyoba di depan. Orang? Dia misalkan nih, ini orang rame nih kita nonton nih, orang yang di belakang atau di samping gitu, dia cuma ngeliatin terus ngomong gitu, cocok gitu, ntar kena kita. Cuman dari ngeliat gitu doang. Baca mantra dia. Nah, begitu. Oh my god. Bisa begitu ya?
Eh, yang lebih parahnya teman aku sempat yang makan atau ucapan nih, ada juga di daerah pelosok. Dia nyanyi. Kebetulan dia mungkin ada orang tuh nggak suka sama teman aku atau ucapan atau tingkah laku. Memang di situ karena pedalaman kali ya. Jadi ya kita memang harus sabar banget karena ucapannya kadang memang tidak bisa difilter gitu kan. Jadi mungkin orang tuh tersinggung. Akhirnya sampai saat ini suara teman aku itu hilang. Maksudnya hilangnya tuh nyanyinya tuh nggak seperti yang biasanya luas gitu. Yang biasanya Sampai mungkin harus keluar kota untuk berobat, sampai sekarang nggak bisa dia nyanyi. Nggak seperti dulu banget. Jadi Hilang kayak suaranya. kayak apa, power dan segala macamnya udah nggak ada lagi gitu. Sampai muntah darah. Muntah darah. Badannya habis kurus. Sampai segitunya. Makanya saya kebetulan suami saya waktu itu kan pernah ngomong ya, kamu kalau nyanyi di daerah sana jangan ambil ya. Aku nggak nyebutin ya. Jangan ngambil. Tapi aku nggak tahu alasannya nih apa nih. Setelah aku nyanyi di sana aku baru sadar. Oh, ini ternyata pantesan dilarang karena memang mungkin karena pedalaman banget, terus tambah lagi mistiknya masih kuat karena memang mereka Tuhan. Ini jahil. Iya. Jahil. Itu sih. Kalau kita salah ngomong aja, wah, nggak selamat. Iya, apalagi kan notabene gimana ya, namanya penghibur kita, sebagai penyanyi, sebagai apa istilahnya kan itu bahasanya tamu ya. Tamu aja masih bisa kena iseng gitu ya. Iya. Ya karena dia merasa coba iseng gitu. Aku punya ini, kira-kira mempan nggak? Gitu bahasanya. Jadi akhirnya udah beberapa teman aku udah banyak yang kena dan berobat sampai sekarang dia udah nggak nyanyi lagi karena memang memang dia udah berkeluarga juga, punya anak, tapi memang suaranya itu udah nggak seperti dulu, memang kenanya di daerah itu. Kasihan sih kan. Iya jadinya. betul sih, yang kayak tadi saya bilang, maksudnya kenapa sih ya harus, ya mungkin pemikiran kita beda kali ya. Pemikiran kita yang memang nggak bermain di area itu sama mereka yang bermain di area itu pemikirannya mungkin beda. Ya kalau kita kan ngelihatnya ini penyanyi datang, tamu sebagai penghibur, ya sudah kita nikmatin aja gitu loh. Tapi mungkin pemikiran mereka ada lain lagi, daripada mengorbankan teman-teman di sekitar yang nantinya malah bisa urusannya panjang, ini aja deh yang nanti pulang nggak tahu rumahnya di mana. Mungkin gitu kali ya. Dan kita juga kalau seandainya salah ngomong, salah tindakan, kita bisa nggak bisa pulang. Kalau di daerah kampungku sendiri, contoh, waktu itu pernah ada kemalingan. Tapi sebentar, intermezzo. Padahal yang gitu, kalau aku dengarnya malah kayak di Kalimantan, Dayak dan segala macam. Malah belum pernah dengar kalau di daerah Sumatera ada. Oh. Ada. Terus. Kampung aku, itu tuh misalkan ada pencuri nih, dicari, dia bakal muter di daerah itu aja, nggak bakal bisa keluar di daerah itu. Misal contoh di Jakarta Utara, ya cuman dimuter di situ aja, nggak bisa kemana-mana, diajak muter. Oh, jadi seolah-olah dia nggak ngeliat jalan lain ya di situ aja ya. Ada lagi, misal, ini sebenarnya agak sensitif, tapi kan kita cerita ya, Mas. Misal si A hamil di luar nikah, misalkan, ya kan? Terus nggak ada yang tahu, itu nenek moyang apa segala macam itu ngasih kode. Siapa yang ada di situ? Iya, kalau tidak ngaku orang tersebut, itu angin nggak akan berhenti. Jadi dia tahu DNA siapa yang ada di dalam situ gitu. Pokoknya ada sesuatu hal yang buruk, kan dia kan melakukan hal yang tidak baik tuh di kampung itu. Itu akan alam tuh ngasih tahu. Yang mana? Pasti pada ngomong nih, ayo siapa ngaku gitu. Segitu mistisnya. Terus ada lagi, gimana ya, dibilang itu peramal bukan, dibilang dia dukun juga bukan, tapi kita bilang mandeh itu ibu yang ibaratnya
Dituakan. Di- Oh, bukan. ada ilmunya lah. Oh, ya. Ada ilmunya, jadi nggak orang sembarangan juga. Kalau kami bilangnya mandi rubyah. Itu juga dia bisa tahu tuh, misalkan ada anak si A hilang, nanti minta tahu nih, minta tanya di mana nih, udah berhari-hari nggak ketemu. Jadi dia pikirin, oh dia di Ada sana. sana. Oke. Kasih tahu. Dia bukan peramal, bukan juga dukun, cuman apa ya, aku juga Ada kelebihan itu. ada ya? kelebihannya. Jadi dia memang sangat dihormati kalau di daerah kampung saya itu. Apa ibaratnya ya? Bisa dibilang di atas priayi ya, gitu lah ya. Kalau Kayak priayi kan notabene orang yang punya tahta, gitu kan, harta, tahta. Iya. Sebenarnya itu juga ada sih. Kebetulan kalau aku kan dari Jawa, dari asli dari Jawa. Yang begitu juga ada sebenarnya. Cuma mungkin beda cara mengatasinya gitu kali ya. Kalau di sana memang ya ada yang kayak tahu ini, terus diarahin ke sana. Oh ini lagi diumpetin sama sesuatu yang kita nggak bisa lihat, kayak gitu. Oh, itu ada di belakang pohon situ. Dia nggak kemana-mana, tapi kita semua nggak bisa ngelihat dia, gitu. Ya, suatu nanti ketika memang sudah lakukan prosesi, barulah dia memang duduk di situ, gitu. Ya, yang unik lagi saya pernah dapat cerita. Aku kan orang kalau di kampung tuh kan notabene pasti sawah ladang gitu ya, ngelewatin sungai. Ini mohon maaf nih kalau sesuatu ada hal yang melakukan yang tidak baik misalkan di daerah itu, keluar tuh buaya. Padahal harusnya nggak ada buaya. Dibilang nggak ada, mungkin ada, cuman kayak buaya ini kayak mistis gitu. Maksudnya dia tahu nih ada sesuatu yang tidak baik, melakukan hal yang tidak baik, dia keluar tuh. Maksudnya keluar tuh jadi kayak bakal nunjukin nih, ini wilayah saya, kamu jangan sembarangan di wilayah saya gitu loh. Gitu. Bisa itu hanya peringatan, bisa juga nanti dimakan, ya walau alam. Ngeri kali. Banyak kalau untuk cerita-cerita kayak gitu. Itu kayak teman aku juga pulang acara, kita naik motor bertiga, aku kebetulan duduk di paling belakang, teman aku di tengah. Nggak sengaja ngelihat sosok kuntilanak di jalan, di pohon. Malam itu? Malam, subuh, hampir ke subuh. Oh iya. Rata-rata pada jam segitu sih. Nggak sengaja ngelihat, pulang-pulang demam. Kalau bahasa Minangnya itu tasapo. Kalau bahasa Indonesianya tersapa. Oh iya, Kaget. paham. Nah kalau kita kaget tuh bisa kayak gitu. Banyak kalau digali masalah-masalah mistik tuh banyak banget. Terus yang setelah itu? Iya diobatin pakai ini air putih. Coba. Saya juga pernah waktu itu, tapi bukan masalah bukan ketemu hantu. Tapi saya nggak ngelihat, tapi saya kesapa mungkin angin atau saya ngelewatin daerah sesuatu, dia gitu ya. Saya langsung muntah sejadi-jadinya. Keluar semua isi perut aku. nggak logis posisinya. Saya maghrib itu saya makan, enak banget makan aku sampai nambah-nambah. Berarti kan notabene artinya adalah sehat dong, makan sehat, enak. Sehat walafiat. Tahu-tahu saya udah siap makan itu, saya rencana mau ketemu teman lagi demam ceritanya, barengan sama teman. Sebenarnya orang tuanya teman ini ngelarang pergi, mungkin posisinya entah memang itu syarat apa gimana nggak tahu. Kita tetap pergi. Baru nyampe Pertamina, kayak semabok-maboknya. Padahal keluar semua. Nggak ada apa-apa dan nggak kenapa-napa ya. Apa? Kita rencana mau ngeliat orang yang sakit, kita malah sendiri, kita iya. sakit. Kan lucu ya? Akhirnya karena memang saya muntah itu paling baru duduk sedetik, 2 detik, 3 detik balik lagi ke kamar mandi. Kamar mandi itu muntah aku semua. Penuh dengan muntah aku. Disiram terus sama teman-teman. Terus pergi ke bidan. Bidannya bingung. Nggak kenapa-napa gitu. Nggak kenapa-napa.
Jadi nggak kebaca. Cuman ya paling ya kayak ngilangin mualnya aja gitu. Obatnya tahu nggak apa? Apa tuh? Cuman air putih. Air putih didoain. Itu badan sedingin-dingin. Dingin banget. Dikasih air putih, dibacain doa, pakai jaket, tidur. Besoknya alhamdulillah. Tapi kalau nggak dicepetin diobatin makin parah. Iya betul. Kadang memang di luar nalar ya. Maksudnya jelas dong. Ada muntah, ada panas dingin, tapi dokter nggak bisa baca. Nggak baca gitu. sama sekali. Kan jadi kayak aku dulu jujur aku jadi kayak kayak nggak boleh ngomong nggak mungkin gitu. Nggak boleh, nggak ada kayak sok-sokan gitu kan. Iya. Tahu-taunya terjadi ke diri sendiri. Apa tuh? Ya itu tadi, yang tasapo tadi. Tadi. Tasapo sesuatu mungkin yang aku nggak lihat, aku mungkin ngelewatin di daerah dia atau salah ngucap gimana, cuman di jalan doang langsung reaksinya. Iya, kalau di daerah Jawa ada nggak pernah dengar pelasik? Apa? Pelasik. Pelasik itu apa ya? Kayak hantu yang ngisap darah anak bayi. Enggak Nggak ada ya? Enggak ada. Di daerah aku masih ada yang kayak gitu. Jadi kalau di daerah, bukan di kampung akunya sih, tapi kampungnya teman aku. Misalkan teman aku punya anak bayi. Kalau ngejemur kain jangan di depan rumah. Di belakang rumah. Karena pelasik itu dia bentuk manusia. Tapi dia nandain rumah itu, nanti dia berdiri tuh. Diisap darahnya cuman dari jarak berapa meter aja dia ngeliatin, terus itu anak kalau nggak cepet dibawa ke dokter atau berobat, wassalam. Ada ya begitu ya? Ada. Itu kejadiannya benar-benar terjadi ke teman aku sendiri. Anaknya langsung dibawa ke UGD. Udah lemes banget, udah pucet banget. Jadi kayak memang seolah-olah kekurangan darah ya? Iya. Padahal itu kelakuan orang itu. Dibilang dia hantu, dia bukan hantu, dia manusia, wujudnya manusia. Tapi dia ngincar darah manusia, bayi yang paling utama, anak-anak kecil. Di sana sih kalau di tempatku sih dari kecil sih nggak denger sih kalau yang itu sih. Oh enggak, kalau daerah aku masih ada yang kayak gitu. Beberapa tempat ada yang kayak gitu. Nggak logika kan? Iya, maksudnya wujudnya manusia dan dia cuman dengan melihat tapi bisa kasih efek yang segitu besarnya. Untungnya teman aku itu dia langsung connect, dia langsung sadar ini nggak beres nih, langsung bawa ke rumah sakit, terus juga sambil obat kampung, baru sehat. Kok telat beberapa menit aja lewat anaknya. Tapi ini nggak, maksudnya notabene temanmu itu tahu orang yang mana? Nggak notice ya? Nggak notice deh kayaknya. Karena dia juga pasti kalau ngelakukan hal itu dia pasti akan kabur lagi kan. Kalau udah dapet itu, ibaratnya kayak orang nyolong sih, udah dapet yang dia mau dia kabur gitu kan. Kalau dia di situ ketahuan dong. Betul, yang ada jadi panjang ya. Nah, dia kan akan mencari korban lagi selanjutnya. Gila ya, ada begitu ya? Ada, iya. Ya kayak tadi namanya apa? Palasi. Palasi. Tapi aku nggak ngerti kalau bahasa Indonesianya apa gitu. Ya karena mungkin kan kayak gitu nama-nama, bukan nama-nama istilah. Ya bener nama atau istilah dari daerah masing-masing sih. Ya mungkin kalau kita di Indonesia kan taunya yang normal ada di mana-mana lah. Iya, intinya pelasik itu adalah seseorang yang suka menghisap darah bayi. Tidak harus kontak. Dari jarak berapa meter bisa langsung, pokoknya dia lihat orang bayinya. Nah, dia nanti akan ngirup dengan cara dia sendiri, dia baca mantra gimana gitu. Di mana sih belajarnya ilmunya? Nggak tahu. Tapi kayaknya itu selain kalau nggak berguru ada turunan. Tapi yang paling sering tuh turunan sih. Karena orang-orang kayak gitu tuh dia kalau nggak memutuskan itu, dia akan terus nurun. Nah, tapi masalahnya gini loh. Kalau memang turunan berarti kan dia diturunkan dengan sengaja ya. Mungkin ya, karena kalau memang hanya turunan saja,
dia nggak diturunkan dengan sengaja, yang artinya dikasih tahu sama yang orang tuanya atau neneknya atau siapanya, pasti dia nggak tahu kan kalau punya kelebihan itu. Bener nggak sih? Bisa jadi. Tapi kalau memang dikasih tahu dengan alam, ya dengan apa namanya, kesadaran yang seutuhnya sempurna, baru dia bakal paham, oh ya gue punya kelebihan ini nih, gue bisa kayak gini nih gitu. Karena kalau aku sih nangkapnya untuk sesuatu ilmu yang kayak gitu tuh, kalau kita nggak dikasih tahu atau disadarkan sama seseorang yang memang bisa tahu, kita nggak sadar juga. Iya juga dengan sih, sendirinya. benar. Logikanya ya. Tapi kadang-kadang nggak logika juga sih, bener nggak sih? Ya sekarang kalau ngomongin logika kan kayak gitu ya, teman kadang-kadang nggak logika juga. Dengan sendirinya dia bisa tahu badan dia ada apa, mungkin ya, karena kita nggak tahu jadi ya pakai logika sedikit. Nah, aku juga mau nanya nih, mungkin entah hanya daerah aku atau daerah masnya ya di Jawa, mungkin beda pasti. Kalau misalkan kita mau merit itu ada pantangan nggak kalau masnya? Ya, yang mungkin ada istilahnya kayak dipingit dan segala macam. Kalau dipingit itu alasannya kenapa? Takut kenapa-napa. Lebih takut kenapa-napanya karena kecelakaan atau Kecelakaan. yang mistik? Kalau sedengar saya sih takut kecelakaan gitu-gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama apa mistik itu sih. Kalau daerah saya kedua-duanya. Iya. Karena kalau pengantin itu harum. Calon pengantin itu harum. Jadi dia bakal, karena itu terjadi ke ipar saya sendiri. Ipar saya begitu soalnya sampai sebulan kesurupan. Kesurupan terus. Ya. Tapi bingung juga ya, maksudnya hal-hal yang kayak gitu tuh nggak kita turutin, tapi sudah kena di hati kita sendiri, tapi diturutin. Ya kadang-kadang kita punya keperluan dan segala macamnya, jadi otomatis kayak apa namanya, ya gue harus keluar karena gue ada keperluan ini gitu. Tapi satu sebenarnya sisi gini, kalau maaf ya aku potong, boleh saja dia mempunyai kemampuan itu kalau dia itu baik, notabene untuk kepentingan yang bagus, untuk entah itu untuk mengobati, membantu yang lain yang memang butuh kebantuan, itu kan bagus dong. Betul. Tapi kalau seandainya dia membawa ke negatif, ya efeknya begitu. Ada aja ya. Ada aja gitu. Kembali ke orang yang sendiri, gimana dia mau ngambil sikap gitu, dia mau yang positif atau yang negatif. Ini kamu udah punya bekal nih. Orang lain harus berguru, kamu tinggal nerusin. Betul. Gitu. Iya, setuju sih kalau itu sih. Berarti memang tergantung pribadi masing-masing ya. Kita balik lagi, apalagi orang-orang yang punya kelebihan yang kayak tadi, gimana menyikapinya biar jadi positif atau jadi negatif. Cuma memang kadang-kadang kalau memang orang yang punya kelebihan kayak gitu, nggak tahu ya, nggak mau ngejudge, tapi rata-rata ke arah yang kurang bagus gitu. Kayak yang tadi, makanya sebenarnya penasaran tadi apa yang palasi tadi ya. Palasik. Dia berarti mungkin dengan apa namanya, kebiasaannya dia yang harus dapat darah itu mungkin untuk memperkuat kekuatannya gitu kali ya. Bisa jadi sih. Iya. Bisa jadi. Aku juga nggak bisa ini sedetailnya gimana, karena aku cuma taunya dampaknya doang. Di bayinya jadi sakit. Soalnya itu teman aku sendiri soalnya kayak gitu. Sampai aku kaget, hah memang masih ada? Iya, ini kejadiannya anak saya sendiri. Ya ngeri Karena yang kan gitu tuh. kalau dipikir-pikir, kalau manusia kan nggak minum darah ya. Itu loh maksudnya. Manusia mah makannya nasi. Betul. Makanya kan kalau yang kayak di tempat-tempat di kita lah yang ada di area perkotaan, kan juga masih ada tuh banyak teman-teman yang kayak bilang, oh apalagi tempat makan, restoran, laris tuh.
wah ini nih diludahin monyet nih, atau wah itu tuh diludahin pocong apa segala macam gitu. Pernah nggak ngerasain gini? Pas kita makan di rumah makan itu enak banget, pas dibawa take away biasa aja. Ya pernah sih, cuman kalau aku sendiri kayak ya namanya take away mungkin sampai rumah udah dingin ya memang kurang nikmatnya gitu sih. Iya. Nggak pernah sampai apa ya, separah itu mikirinnya gitu. Tapi banyak teman-teman yang senotis itu gitu. Oh dibawa dibungkus nggak enak nih, ini sampai rumah tuh rasanya gini. Tapi kalau di lokasi dimakan kok enak banget gitu. Ya bener. Ya kalau dimikirnya karena dingin kan bisa dipanasin. Ya betul sih. Ya kan? Kalau itu alasannya bisa Iya, dipanasin iya. dong. Berarti sama dong kayak di lokasi. Iya betul Bener kan? sih. Cuman lagi-lagi ya gitu. Ya udahlah itu terserah Allah aja ya. Jadi maksudnya Nggak boleh seuzon juga ya. nggak yang separah itu pengen taunya gitu. Jadi kayak ya udahlah mungkin udah nggak enak sampai sini udah harusnya bertahan sekian jam, tapi karena ini udah mamanya makanan kuah mamanya ya. Oh ini udah kerendam kuah sekian lama jadi rasanya beda gitu-gitu aja sih. Tapi banyak yang apa namanya sempat bercerita kalau itu memang benar-benar ada gitu. Ada, memang ada itu yang kayak gitu. Iya. Cuman hanya orang-orang tertentu yang tahu. Misal kalau dia memang ada indera keenam atau dia yang memang feeling kuat. Kalau aku Indigo. nah yang kayak gitu-gitu. Aku nggak bisa aku orangnya bukan indigo, aku bukan ada ini Indera bukan, keenam, tapi aku bisa merasakan. Contoh kayak di rumah mertua aku ada satu kamar yang itu biasanya khusus untuk para penyanyi untuk nginep. Oh. Biasanya ada tuh. Jadi kamar itu Ini sorry, berarti di kampung. Sumatera. Oke. Jadi gimana ya? Aku nggak bilang itu gudang, tapi mungkin karena orangnya udah bertukar-tukar, otomatis kan pasti kalau yang bersih ya bersih, kalau yang kotor gitu. Cuman pas kebetulan mungkin waktu saya masuk, kok hawanya beda. Kenapa itu yang di pojok ngapain hitam-hitam gede? Di rumah sendiri, di rumah orang tua itu. Mertua saya itu sebelum saya nikah sama suami. Oke. Jadi saya kaget, itu apa? Kok gede, tinggi, hitam, ngapain gitu. Kebetulan suami saya pernah waktu itu tidur di kamar itu siang-siang, ketindih sama sosok yang itu mungkin. Entah sosok itu atau yang Ada lain. yang lain, Dia cerita gitu sama saya. Jadi semenjak itu dia nggak pernah mau tidur di kamar itu. Jadi setelah saya masuk ke sana, saya maksudnya udah kenal sama keluarga ini, saya rubahlah kamar itu menjadi lebih nyaman biar supaya hal yang buruk itu keluar gitu. Saya ngomong, entah saya ya anggap aja itu adalah orangnya, saya bilang gini, maaf ya saya ngebersihin biar supaya nanti orang nyaman mau nginep di sini karena saya juga pakai kamar ini. Saya bersihkan, saya ibadah juga di dalam itu gitu. Akhirnya alhamdulillah kamar itu jadi bagus. Dan ceritanya lagi dari suami itu lampunya kan lampu warna kuning tuh. Itu tuh udah berapa kali ditukar pecah mulu. Kalau warna kuning? Enggak, pokoknya lampunya selalu diganti, selalu pecah. Oh, kirain kalau lampunya yang kuning, kalau yang putih. Pokoknya setiap lampu, kebetulan pas aku masuk lampunya warna kuning, jadi aku ganti warnanya lebih terang. Tapi kenapa di saat mungkin pas momennya di abang kali ya, apesnya selalu pecah apa seuzon apa gimana nggak tahu. Tapi setelah saya ganti nggak apa-apa. Karena saya ngomong, saya izin dulu nih, mohon maaf ya, saya ganti ya. Ini gunanya untuk lebih nyaman. Kamu boleh di sana, tapi kan yang penting kita nggak saling ganggu ya. Betul. Gitu. Itu aja sih. Banyak kalau mau diceritain. Random ya ceritanya ya. Iya sih, cuma ya randomnya nyambung bener-bener ada di kehidupan kita sehari-hari gitu sih. Bukan dibuat-buat juga, memang saya ngalamin, teman-teman saya ngalamin gitu. Oh iya.
Ih, ngeri juga ya. Maksudnya sih mudah-mudahan sih teman-teman semua yang di rumah juga dijauhkan dari hal-hal yang kayak gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada maupun di rumah di sekitar semuanya pokoknya baik-baik aja. Terus jangan sampai ngalamin hal kayak gitu ya. Dan jangan menantang untuk hal-hal yang kayak gitu juga. Nggak boleh kayak ibaratnya nggak ada itu percaya hal gitu tahayul. Jangan, kita nggak tahu di daerah itu mungkin ini memang daerahnya, kita kan nggak tahu. Apalagi kalau kita tadi bilang ya datang ke daerah orang yang baru, otomatis kita harus hati-hati juga bahwa yang ada di sana seperti yang kita tahu lah seluruh agama mungkin juga diajarkan ya bahwa memang mungkin kita bicara di agama kita sendiri ya di Muslim kan kita udah jelasin ya ada alam A, alam B, alam C, alam dunia lah istilahnya gitu. Jadi harus hati-hati teman-teman kalau lagi ada di luar daerah yang belum dikenal sepenuhnya gitu. Jadi lebih hati-hati lagi. Harus permisi, Ya, assalamualaikum. betul. Ya, ngomong aja walaupun nggak kelihatan ngomong aja gitu. Jawab sendiri. Mohon maaf ya, aku udah ini penantang gitu aja. Sama kayak kita masuk ke rumah orang, salam gitu. Betul. Shock. Shocknya di bagian mana? Palasi. Palasik. Palasik apa palasi? Palasik. Pelasik ya. Karena benar-benar baru dengar itu. Oh, baru dengar. Jadi belum pernah ada cerita apapun di sekitar tempatku dulu waktu masih di kampung sana. Ada bayi yang begitu gitu loh. Ada. Itu ada. Mana yang diinter bayi lagi kan kasihan ya. Itu kalau nggak cepet notice, nggak diobat langsung cepet gitu. Iya. Ini Kelewat. makanya setiap yang punya bayi jangan gantungin baju di depan rumah, harus di belakang rumah. Jadi biar nggak, maksudnya ngibulin, jangan sampai tahu ada pelasik gitu loh. Itu alasannya kenapa nggak boleh jemur di depan. Oh gitu ya. Iya. Padahal ibaratnya kalau di kampung orang jemur pakaian juga di depan semuanya. Sebenarnya percaya nggak percaya, sebenarnya itu kan bagus juga. Harus memang kan di belakang. Kalau di depan kan kurang bagus. Pemandangan ya. Kurang bagus kan. Secara estetika juga nggak dapet ya. Lebih baik. Ini kan juga pelajaran untuk kita semua, termasuk saya. Mau dimanapun, alangkah baiknya jemur kain itu di belakang atau mungkin di atas. Yang maksudnya notabene tidak di pintu masuk. Jangan menghalangi rumah itu Kita sendiri nggak tahu ya. Hal-hal yang tidak baik itu ada di mana-mana gitu Betul, loh. betul. Gitu. Ya itulah teman-teman, kita belajar tentang kebudayaan yang ada di daerah Sumatera Barat ya. Sekitar Sumatera Barat kurang lebih seperti itu ya. Jadi mungkin yang belum pernah ke sana nanti kalau ada waktu mungkin ada kesempatan buat datang ke sana biar lebih hati-hati lagi. Tapi jangan takut untuk ke Padang iya, ya. Iya benar. Nggak boleh takut karena itu kan kembali lagi ke pribadi masing-masing. Betul. Kalau kita niatnya baik, Bismillah sambil permisi, insya Allah nggak ada yang kayak gitu Betul. sih. Karena sebenarnya kayak gitu juga ada di semua tempat. Nah, bukan berarti dicap daerah itu ikan ini enggak kok. Iya. Contohnya saya masih aman-aman aja kok. Makanya gue bilang tadi kan sebenarnya cerita-cerita yang kayak tadi seperti dia ceritain, yang saya dengar itu adanya di Kalimantan gitu. Ternyata di Sumatera juga ada. Ada. Ya. Bakal Google ya. Nanti pasti di Google. Oke. Dinda, kita lanjut lagi mungkin ya. Masih ada sesuatu lain nggak gitu yang notabene memang adanya di sana? Jangan kaget ya. Apa tuh? Ini sempat viral sih di daerah aku. Jadi hal makhluk ini suka dengan wanita ini, manusia. Jadi dia mau memiliki. Oke. Tapi mungkin entah manusianya nggak sadar atau gimana, mungkin dalam mimpi itu kayak manusia gitu. Padahal sebenarnya dia itu bukan manusia. Gimana itu? Jadi sempat viralnya sampai orang pada notice, ini tetangga pada heran kenapa nih kelakuan dia aneh. Karena posisinya dia kalau nggak salah
entah dia janda atau dia punya suami. Dia tuh kelakuannya beda, aneh gitu loh. Kesannya kayak tidak seperti orang normal. Itu apanya tuh maksudnya? Keanehannya? Dia tuh mungkin ngomong sama orang dia udah nikah. Tapi nikahnya tuh bukan manusia. Astral gitu loh. Jadi ibaratnya tetangga juga nggak bisa ngeliat itu suaminya yang mana? nggak tahu. Oke. Jadi mungkin setelah mungkin udah heboh kali ya tetangga ini segala macem, mungkin makhluk ini merasa terganggu, mungkin mau dipisahin nih. Oke, ya. Dia marahnya itu dia melihatkan wujudnya berbentuk api. Api, dia marah gitu. Pokoknya waktu itu rame banget orang tuh ke rumah orang tersebut, bahwasanya ini nggak benar gitu loh, kamu tuh manusia dan dia itu ini, dan yang makhluk ini dia nggak mau terima, dan saya mau miliki dia, saya suka sama dia, dia udah jadi milik saya, jadi ditentang. Karena dia marah ditentang begitu, dia ngamuk. Bola api gede banget, nyambar itu kemana-mana, jadi orang rame banget itu di rumah itu. Tapi tuh sadar nggak perempuannya? Mungkin udah kena ini juga kali. Oh iya ya makanya. Jadi dia nggak bisa ngelihat itu gitu ya. Sampai masuk koran kayaknya, koran ini. Nah, koran daerah lokal ya. Heboh banget, sampai itu ada bola api. Orang tuh rame tuh karena ngamuk ini yang makhluk ini, karena mau dilepasin, nggak terima dia. Nggak mau, Jadi bola api terbang, ngamuk dia. Kan nggak logis ya. Betul. Bola api kok datang tiba-tiba gitu. Jadi orang jadi percaya nih, oh berarti bener ini orang punya hubungan sama makhluk yang gitu. Karena ada bola api terbang, itu maksudnya apa? Jadi orang rame videoin semua. Itu udah berapa tahun yang lalu ya, udah lama banget. Yang dia lihat apa ya? Apa dia ngelihat kayak Anjasmara gitu kali depan rumahnya? Mungkin ada yang kayak pernah dengar cerita yang kayak di sosmed itu, kayak dia di dalam mimpi itu di dalam kerajaan, mungkin seperti itu kali, dia merasa ganteng di kerajaan jadi ratu segala macam sampai punya anak, mungkin kayak gitu-gitu. Nah tapi yang manusia ini nggak sadar kalau dia tuh sebenarnya bukan di dunia dia. Oh, terus akhirnya sempat dengar nggak berita terakhirnya tuh perempuan itu sekarang? Alhamdulillahnya itu ada orang pinter ini nyelamatin wanita ini. Kalau enggak, wanita ini mungkin bisa dibawa ininya apa, sukmanya dibawa. Oh, berarti sekarang dia udah istilahnya bisa dibilang sembuh gitu ya? Ya sambil mungkin dipantau juga kali ya. Mungkin. Karena biasanya kalau orang yang sudah pernah seperti itu kan berarti sensitif tentang hal-hal yang seperti itu, dan mungkin dia juga gampang buat ditempel, dibawa, benar, segala macam. Itu nggak logika, bola api terbang kemana-mana dia ngamuk. Jadi itu jalan lintas itu rame dengan manusia untuk ngevideoin doang. Tapi pas wujud api terbang itu bisa kelihatan semua orang ya? Kan divideoin. Dari situ orang percaya kalau bahasanya memang benar, berarti dia ini ada sesuatu yang nggak beres. Kan lucu, dia sampai ngamuk nggak mau gitu. Ngeri banget sih. Ya sekali lagi pokoknya nggak habis-habis doa buat kita semua ya, buat teman-teman di rumah juga, kita dijauhkan dari yang kayak gitu ya. Mudah-mudahan nggak pernah terjadi sama kita, sama keluarga kita maupun sama teman-teman kita lah. Oke. Seru banget cerita Dinda pasti malam hari ini ya. Banyak banget hal-hal yang buat saya baru ya. Jadi terima kasih banyak untuk cerita hari ini, kecemasan-kecemasan yang sudah disampaikan. Pastinya juga jadi pelajaran buat teman-teman semua yang ada di rumah. Mudah-mudahan suatu saat nanti kalian kemanapun, yang penting adalah hati-hati dan harus selalu permisi ya. Satu lagi, jangan sembarangan makan. Ada lagi tuh. Jangan sembarangan makan. Maksudnya kayak
kan kadang kan orang kita percaya aja dikasih sama orang mau aja gitu. Betul. Nanti nggak tahu kan yang kayak aku ceritain tadi, iya, betul, ada betul. sesuatu di dalamnya. Betul, Racunnya bukan bersifat yang racun yang kita bisa lihat. Yes. Ini loh masalahnya. Iya, bukan apa Jessica? Kenapa? Jessica itu apa? Dikasih apa? Kayak racun tapi yang mistik. Bukan yang Jessica viral itu apa? Oh, cyanida. Iya. Kalau Bukan kayak gitu ya. Kalau cyanida itu kan jelas ada bentuknya. Iya, betul. Dan dibeli di apotek atau di dokter pasti ada. Betul, nah, ini betul. enggak. Iya, Ini iya. karena turunan. Betul. Iya, ya. Berarti harus hati-hati untuk apa namanya tadi? Jangan sembarang makan. Sambil kita mawas diri ya kayak baca doa dalam diri setiap kemana-mana gitu biar supaya nggak lengah. Betul. Kita nggak sadar gitu Betul. kan. Biar istilahnya kita bisa menangkal dengan cara kita sendiri masing-masing. Yang penting tetap ingat dengan cara masing-masing tadi dengan keyakinan kita masing-masing lah ya. Kalau teman-teman muslim ya jangan lupa kalau mau makan bismillah dulu, baca doa sebelum makan dan serangkaiannya itulah pokoknya ya. Oke, Dinda terima kasih banyak malam hari ini ya. Pasti harapan dari kita semua mudah-mudahan kecemasan dari Dinda bisa sedikit mencair ya di sini dan pastinya juga terima kasih juga untuk ceritanya. Mudah-mudahan bisa berpengaruh baik untuk teman-teman yang ada di rumah ya. Dan pastinya teman-teman di rumah yang punya cerita bisa langsung aja DM ke Instagram kita di Cemas Media atau bisa langsung komen di kolom komentar kita. Kita akan ketemu lagi di kecemasan selanjutnya. Terima kasih, selamat malam.